Tes tes 1 2 3. Suara saya masuk? Masuk, Bapak. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, mungkin perlu cek ya jadwal UTS di Telkom kapan. Kalau ada yang udah tahu, coba di-share ke sini atau di grup, silakan. Ada yang udah tahu? Oke, kalau belum ada, biasanya di minggu ke-7 ini sudah mulai mendekati UTS ya. Jadi kita hari ini akan belajar materi sebelum UTS. Saya izin share screen. Kita akan lanjut ke pertemuan ke-7 mengenai gradient boosting. Biasanya disebut boosting algorithm, biasanya disebut gradient boosting algorithm. Itu hanya penamaan ya. Ada library yang terkenal yang namanya XGBoost. Ini adalah bayangkan decision tree, pohon-pohonnya digabung-gabungkan supaya dia bisa lebih efisien dan lebih capable untuk classification dan regression ya. Biasanya XGBoost ini banyak dipakai oleh kompetitor saat lomba ya. Intinya sih sebenarnya dia seperti tree tapi digabung-gabung. Oke. So, hari ini kita akan belajar gradient boosting. Kalian harus ngerti dulu decision tree. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas. Gradient boosting adalah ensemble of tree. Jadi banyak tree-nya digabungin dan kita bisa dapatin performance yang lebih baik. Saya lanjutkan. Oke. So, kita akan belajar tentang decision tree. Saya akan refresh lagi. Setelah itu kita akan lihat bagaimana pengembangan model ini di saat tree-nya kita ensemble atau kita gabung-gabungkan ya. So tree seperti biasa dia buat abstraksi bahwa model itu seperti pohon, ada nilai parameternya ya. Dan bagaimana pemisahan terjadi itu berdasarkan alur atau lintasan pada saat data masuk ke dalam tree tersebut. Tapi tree atau pohon tersebut dibangun bentuknya misalnya ketinggiannya, jumlah cabangnya, itu menggunakan training dengan data. Oke, jadi saya kasih data, nanti tree-nya akan bertumbuh, jumlah misalnya jumlah cabangnya, jumlah ketinggiannya, dan lain-lain. Tree itu sendiri biasanya ujungnya adalah labelnya. Oke, kalau dia classification dan multi label, artinya daun-daunnya itu menunjukkan jumlah labelnya. Misalnya di sini cuma false and true, maka ujungnya itu cuma false and true. Tapi ternyata decision tree juga bisa dipakai untuk classification. Kalau dia classification, ujungnya suatu nilai. Oke? Jadi nilai yang menunjukkan continuous value. Kalau dia classification, ujungnya adalah suatu label atau categorical. Ya, misalnya saya bilang angka 1 itu untuk true, atau angka 0 itu menunjukkan dia false. Oke? Tapi kalau classification, itu menunjukkan ujungnya atau daunnya ditunjukkan oleh angka yang continuous. Oke, kalau kita sebut CART, itu artinya classification and regression tree. Jadi tree yang bisa melakukan classification, jadi dia kasih nilai labelnya, yes or no, false and true, tapi juga dia kasih nilai continuous value-nya. Ya. So bayangkan kalian punya data, kalian masukin ke cart, nanti dia akan bikin pohonnya sehingga ada data baru, kalian masukin ke situ, pohon yang sudah dilatih ini nanti akan memberikan nilai classification dan regresinya. Oke? So, ide besar dari ensemble
ensemble ini bukan cuma gradient boosting, tapi random forest misalnya. Random forest itu secara random build beberapa tree, kayak kita masuk ke hutan ya, forest. Nah, find jumlah tree yang paling optimal. Tapi biasanya random forest itu kalah dengan boosting atau gradient boosting. Karena gradient boosting ini lebih perform atau lebih optimal pada saat kita mencari pohon atau konfigurasi pohon yang paling optimal. Oke? So misalnya saya punya sejumlah K-tree, ya, misalnya K-nya sama dengan 10, maka sebenarnya kalau saya bilang setiap pohon atau tree merupakan satu fungsi F, ya, fungsinya bentuknya pohon, ya. Maka setiap pohon itu saya bilang FK, indeks K dari 1 sampai K besar, ya. So kalau kita bilang kita gabungin, maka fungsi machine learning itu menjadi penjumlahan dari output semua pohon. Oke? Biasanya ditambahin dikit objective function-nya atau fungsi yang akan kita minimize itu kita tambahin dikit dengan suatu regularization di belakangnya untuk complexity dari tree. Biasanya ini untuk menggambarkan, oh mungkin ada noise, ada complexity lain, kita tambahin faktor di belakangnya dalam bentuk sigma K sama dengan 1 omega. Oke? Tapi loss function atau objective function dari kombinasi dari tree atau ensemble dari tree, yaitu dijumlahin aja semua dia punya loss function per individual tree. Ya, misalnya L. Nanti loss function itu kita define per tree bahwa jumlah perbedaan prediksi Y pakai topi dan true label atau YI. Jadi kira-kira gitu bahasa matematiknya, kalian nggak usah worry kalau kalian merasa masih kurang di matematik, kalian copy paste materi ini suruh jelaskan dengan bahasa lebih mudah dengan ChatGPT, ya. So, kalau saya bilang cut ensemble, artinya ada banyak tree, ya. Tapi bagaimana kita memanage banyak tree? Bagaimana kita mengkonfigur, misalnya tree ini tingginya segini aja, yang satu lebih tinggi, yang satu misalnya lebih gemuk, lebih lebar. Bagaimana kita secara algoritmik mengatur atau mengensemble atau menggabungkan tree, ya? Pasti ada parameter-parameter yang menunjukkan kompleksiti dari tree, misalnya information gain waktu dia split cabangnya, atau misalnya saya kecilin dengan prune, ya, depth-nya atau ketinggiannya, apakah nilai-nilai yang ada di daunnya itu smooth, gitu ya. Nah, tentu saja kita butuh suatu bentuk matematik. Ingat, karena kalau model tidak ada bentuk matematiknya, itu komputer tidak bisa compute. Oke? Tidak ada komputasi yang bisa dikomput oleh komputer kalau dia tidak punya mathematical model. Oke? So, biasanya secara teoritis banyak sekali proposal untuk complexity dari cut ensemble, termasuk training loss definition-nya, regularization yang dipakai, dan lain-lain. Kalian tidak perlu hafalin, biasanya di library udah ada. Misalnya kita pakai XGBoost, dia kasih tahu, oh dia pakai algoritma ini, parameternya ini, dan lain-lain. Biarkan Gen AI kayak ChatGPT atau Claude atau Gemini yang menghafal buat kalian. Di era AI ini, kalian harusnya lebih banyak memahami konsepnya instead of menghafal. Oke? Oke. So, next, kita coba lihat beberapa algoritma boosting, ya, gradient boosting. Misalnya greedy algorithm, sparsity aware split finding, dan pruning regularization. Kalau kalian buka ChatGPT sekarang, kalian boleh tanya, misalnya jelaskan apa lagi algoritma gradient boosting yang available, atau kalian bisa bilang bandingkan ya algoritma yang ada. Kalau kalian nggak tahu bagaimana bertanya ke ChatGPT,
Kalian bisa lihat di buku kita, mlvr.rantai.dev. Di sini udah dikasih tahu di bawah ya, contoh-contoh pertanyaan ke ChatGPT ya. Ini cuma dalam bentuk satu kalimat, tapi kalian bisa kasih konteks dulu di atasnya. Saya lagi belajar misalnya tentang gradient boosting. Terus kalian paste di sini, explain atau jelaskan fundamental konsep dari gradient boosting. Oke, copy paste ke ChatGPT. Kalian juga bisa suruh dia berdiskusi, kalian suruh dia analisis, suruh dia explore. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah disiapkan oleh teaching assistant untuk kalian explore. Nah, kalau kalian masih belum mengerti bahasa pemrograman RAS, kalian bisa skip RAS-nya, atau kalian copy paste code ini dan bilang, convert code ini dari RAS ke Python. Oke? Code dan mengembangkan menulis code udah akan sangat berbeda di zaman kalian ini. Ya, zaman saya dulu kalau dapat code snip seperti ini, itu senengnya minta ampun, bisa berminggu-minggu mengutak-atik code itu. Zaman kalian berbeda. Kita punya teknologi yang disebut generative AI. Kalau kalian dapat code snip kayak gini, coba jalanin. Kalau kalian nggak ngerti bahasa RAS, minta dia convert ke Python, masukin ke Google Colab, ya. Dan dari situ kalau ada error, tanya, ini kenapa? Ini kenapa? Minta di fix, ya. Kalian ada di masa yang paling indah untuk belajar hal kompleks. Jangan sia-siakan, karena semua orang seluruh dunia saat ini lagi belajar prompt engineering. Oke, kalau kalian tertinggal di belakang, mengejarnya susah. Ya, kalau mereka masih 1 tahun ke depan, kalian masih oke untuk ngejar. Kalau teknik-teknik prompting mereka atau understanding mereka terhadap algoritma dan machine learning sudah 20 tahun ke depan, untuk kalian bermimpi untuk menjadi seperti mereka pun udah tidak berani, ya. Dan itu yang banyak terjadi di Indonesia. Untuk bermimpi bahwa dia bisa buat chip, dia bisa buat mobile phone, bisa buat mobil, itu sudah tidak mampu, ya. Jadi cara kalian belajar, lihat matematisnya harusnya udah benar. Kalau ada yang salah, kalian bisa kasih tahu ke Farel, ke Kak Sinta, ini mungkin salah matematisnya, ya. Karena ini AI generated yang dikurasi oleh tim dari teaching assistant. Oke, so idenya sebenarnya sederhana, gabungin beberapa tree, turun error dari setiap tree, digabung-gabungin loss-nya. Setelah itu kita cari yang paling optimum. Oke, tapi rumusannya, bagaimana dia merumuskan loss dan lain-lain, dan algoritmanya mungkin ada perubahan dibanding decision tree, bahwa anggap misalnya loss yang baru seperti ini, ya, ini belum termasuk regularisasinya, tapi intinya dia akan melakukan iterasi sampai dia dapat optimal ensemble dari tree. Oke, ini contohnya di build di RAS, ya. Kalau kalian belum ngerti RAS, is okay, copy paste dan bilang coba pakai scikit-learn atau pakai library yang mirip dengan ini untuk gradient boosting, implement code berikut. Copy paste yang versi RAS, kalian akan dapat yang versi Python. Oke? Kenapa kita pilih RAS, bukan C++, bukan bahasa sistem yang lain? Karena RAS saat ini Linux kernel lagi move ke RAS, ya, dan banyak bugs yang terjadi di C dan C++ itu karena fitur language-nya yang tidak safety waktu dikembangkan long time ago. Jadi banyak teknologi principal company sekarang lagi move ke RAS. Okay? Kalau kalian mau belajar RAS-nya, which is timnya juga udah buat di rpl. Buku untuk belajar RAS-nya, ya. Belajar pemrograman itu cuma 3 fundamentalnya. Language, kalian bisa belajar di trpl.rantai.dev. Setelah language kalian bisa prompting,
harusnya kalian masuk ke algoritma, kalian bisa prompting. Kalian kenal algoritmnya, kalian bisa paham how it works, dan kalian bisa minta code-nya di any language. Oke? Di sini contohnya pakai bahasa pemrograman Rust. Tapi saya sebut tadi any language. Semua prompt yang kalian dapatkan di buku DSAR ini, kalian bisa minta dalam bahasa C++, Python, Rust, Golang, ya. Karena algoritma itu language independent. Even kalian bisa minta pakai bahasa assembly kalau kalian masih kenal bahasa assembly untuk spesifik mesin. Ya. Setelah itu kalian bisa belajar juga SDPR. Jadi ada 3 buku yang dirilis oleh tim Rantai. Tim ini sdpr.rantai.dev. Apa ini? Waktu kalian bikin code, bagaimana kalian memanage objek di compile time maupun pada saat dia berjalan, ada banyak pattern seperti solid design pattern, creational patterns, structural patterns. Buku ini bisa dibilang buku terlengkap yang pernah ditulis dengan AI dan dikurasi oleh manusia, dan ini dibuild oleh kakak-kakak kelas kalian. Oke? Dengan 3 buku ini harusnya Rust tidak masalah untuk kalian belajar secara prompt engineering. Oke? Jadi jangan menghafal. Setiap bukunya ada prompt-nya kok, ya. Yang penting kalian baca, bisa prompt, kalian aman ke depannya. Tapi jangan sampai kalian tidak baca, cuman menghafal prompt. Itu nggak ada gunanya juga, ya. Oke, so saya balik ke gradient boosting. So, matematiknya kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian tertarik matematik, biasanya perlu untuk kalau kalian masuk S2 atau kalian pengen jadi software engineer atau AI engineer yang berkualitas, itu kalian harus understand matematiknya supaya pada waktu ngelihat code seperti ini kalian bisa relate. Oh, ini dia lagi menghitung model matematik yang kalian udah pahami tersebut. Oke? So, chapter 16 ini juga menyangkut regularization techniques. Bagaimana kita nambahin aspek regularization di loss function. Setelah itu kalian bisa dapat sampel code-nya, ya, untuk membuat code gradient boosting yang ditrain dengan lebih baik, ya. Oke, saya lanjutkan ke materi. Oke, so bagaimana gradient boosting belajar kalau misalnya loss function-nya adalah gabungan individual tree punya loss function, digabungin dengan faktor regularisasi, nantinya kan akan banyak tree dan akan jadi sangat kompleks. Oke? So, teknik yang dipakai oleh gradient boosting disebut additive training boosting, yang biasa disebut boosting. Jadi pelan-pelan tambahin, jangan semuanya. Misalnya saya lagi masih kosong tree-nya, saya tambahin tree yang pertama. Oke? Habis itu tambahin yang kedua, tambahin yang ketiga, tambahin terus, ya. Dilakukan secara aditif atau bertahap. Oke? Dan additive boosting algorithm, ya, tentu saja butuh satu kriteria, gimana kita nambahin, yang mana yang akan kita tambahin, gitu ya. Dia harus bisa decide tree yang mana pada waktu T dia bisa tambahin. Oke? So, goal-nya pada saat melakukan keputusan itu atau membuat keputusan itu, find FT yang paling optimal. Jadi bukan ditambahin sampai gede banget tree-nya, nanti overfitting. Ya. Find optimal size, ya, waktu dia membesarkan tree-nya. Ternyata pada saat kita pakai aditif metodologi, terus kita pernah belajar matematik, ada orang matematik namanya Taylor. Taylor ini bilang bahwa kalau saya punya satu fungsi, ya, mungkin kalian pernah belajar matematika dasar, terutama waktu belajar kalkulus, itu ada namanya Taylor expansion, ya. Kalau ada satu fungsi f, saya masukkan nilai x plus delta x, itu bisa kita approximate atau kita bisa dekatin nilainya dengan fx ditambah turunan pertama x, f terhadap x kali delta x, ditambah turunan kedua x kali delta x kuadrat, dan seterusnya.
tergantung berapa order dari ekspansi Taylor yang kalian mau masukkan. Oke? Nah, dengan Taylor expansion dari slide sebelumnya, matematiknya, oh ternyata terbentuk objective function yang lebih mudah gitu ya, kalau saya pakai Taylor expansion. Akhirnya banyak algoritma-algoritma mengadopsi Taylor expansion pada saat mereka membuat ya. Kira-kira objective functionnya akan jadi lebih sederhana seperti ini dan lebih cepat dikomput ya. Tidak perlu kalian hafalin, kalian minta aja ke ChatGPT supaya lebih detail, misalnya assuming ada beberapa tree, berikan ilustrasi bagaimana algoritma gradient boosting bekerja, mulai dari step 1, penambahan, sampai Taylor expansion, dan lain-lain. Oke? Kalian ada di masa yang indah sekali untuk belajar yang seperti ini. Tidak seperti zaman saya dulu, misalnya saya lagi belajar, tiba-tiba ada Taylor expansion, saya nggak ngerti. Saya balik lagi ke perpustakaan, cari buku matematik, cari itu Taylor expansion, habis itu lanjut lagi membaca. Kalian indah sekali hidupnya sekarang, jadi jangan disia-siakan. Saya lanjut. So dengan Taylor expansion, maka pada saat dia growing the tree, pada saat pelatihan itu akan jadi lebih mudah karena ada new objective function, juga bisa di regroup nantinya, ditambahin lagi fiturnya, dikasih L2 normalization dan lain-lain, sehingga algoritmanya lebih baik. Oke, so kira-kira seperti ini bekerjanya nanti. Kita nggak usah bahas satu persatu, ya kalian kalau mau nanti bisa copy paste ke ChatGPT dan bisa minta dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Setelah dia menghitung, dia akan menghitung tuh semua algoritmanya sehingga dia mendapatkan gabungan tree. Ada beberapa varian dari gradient boosting, misalnya exact greedy algorithm. Apa itu kata greedy? Greedy itu serakah dalam bahasa Indonesia. Ini biasanya dipakai di optimisasi. Kadang-kadang kalau kita mau optimisasi, kalau kita greedy, setiap langkah harus ada hasil. Oke? Ada juga non-greedy algorithm. Dia bilang nanti aja di ujung baru kita dapatkan optimum value. Tapi kalau greedy, maka setiap langkah dia nggak mau rugi. Ya. Jadi dengan greedy algorithm, setiap dia melakukan iterasi waktu melakukan gradient boosting algorithm untuk mencari loss yang paling minimum, dia udah make sure bahwa dia dapat hasil. Ya. Nah, ini biasanya bisa dilakukan dengan shrinkage, ya. Pada saat dia belajar, pasti ada matematisnya juga di situ, ya. Dan feature subsampling untuk speed up computation-nya pada saat dia melakukan greedy algorithm. Mungkin kalau digambarkan seperti ini, pseudocode dari greedy algorithm. Selain itu ada varian untuk split finding algorithm. Waktu dia misalnya splitting, dia punya tree, pasti ada algoritma yang dipakai untuk mengguide splittingnya itu untuk memberikan hasil terbaik di saat dia melakukan optimisasi nantinya. Oke, pasti setiap algoritma juga ada fitur split finding, ya. Mungkin kalau kita gambarkan secara pseudocode exact greedy algorithm untuk gradient boosting itu seperti ini, ya. Nggak usah kalian hafalin, kalian bisa tanya ke ChatGPT. Jelasin exact greedy boosting algorithm untuk gradient boosting tree dengan bahasa yang mudah, ya. Jangan skip matematiknya, tapi jelaskan dengan bahasa yang mudah karena sulit untuk kita masukkan ke dalam satu slide dalam pengajaran, ya. Jadi kalian dapatin understanding-nya di sini bahwa greedy algorithm itu seperti pada saat dia growing the tree, dia pengen optimal atau menurunkan loss pada setiap langkah dia melakukan boosting atau additive tree. Ada juga yang lebih pintar lagi. Algoritmanya bisa aware atau bisa sadar kalau tree-nya itu terlalu sparse, ya. Sparse itu terlalu jarang daun-daunnya, ya. Ada tree yang banyak sekali cabang dan daunnya, ada yang sparse, ya. Kalau yang sparse hasilnya nggak bagus gitu kan. Dia pengen nyari yang memang optimal tree-nya, jangan ada yang sparse. Kalau ada sparse, do something, ya. Misalnya
Kalau dia ada sparse mungkin karena ada missing value atau ada zero entry atau encodingnya nggak benar ya. Banyak turunan-turunan algoritma gradient boosting itu bisa sparsity aware ya. Juga ada pruning dan regularization untuk gradient boosting yang kita bisa implement di dalam algoritmanya sehingga kalau misalnya pohon-pohonnya terlalu besar dia bisa pruning sendiri ya. Dan kalau misalnya waktu dia training loss functionnya jadi kekecilan, terlalu kecil mendekati nol, atau terlalu besar mendekati tak berhingga, dia tambahin regularization. Supaya nilai loss-nya dijaga dalam area-area yang masih bisa dipelajarin. Ya, karena kalau loss-nya turun jadi nol atau jadi tak berhingga, kita problem di dalam optimisasinya. Oke? Juga ada beberapa algoritma yang khusus untuk time series analisis menggunakan gradient boosting. Oke, so mungkin sebagai recap, boosting algorithm, kita add tree di setiap iteration. Di setiap iteration kita hitung nilai G dan H. Tadi ini datangnya dari Taylor expansion. Setelah itu kita secara greedy kita grow the tree dan kita tambahin fitur-fitur lain misalnya sparsity dan lain-lain. Oke. Nanti kalian bisa lihat banyak di YouTube penjelasan-penjelasan visual tentang boosting algorithm, ada animasinya. Karena saya lebih senang melihat mathematical function, saya bikin slide-nya ya pakai mathematical function ya, tapi mungkin kalian berbeda ya. Nggak perlu sama dengan saya, yang penting understanding-nya dapat bahwa di dalam boosting algorithm ada beberapa step ya, sehingga kalau kalian prompting ke ChatGPT, kalian tahu how to prompt, oke? Karena kalian tahu how the algorithm works. Dan waktu kalian dikasih code dari ChatGPT, kalian bisa review code-nya, dan kalian bisa bilang, wah ini yang saya mau atau ini yang saya nggak mau. Jadi kalian punya common sense waktu berinteraksi dengan AI. Oke? So, saya kasih contoh. Saya bilang find public data set for classification. Oke? Supaya dia nyari sendiri data setnya ya. Write Python code to implement gradient boosting algorithm. Oke? Classification. Oke? You can use library or implement from scratch. Oke, kita coba lihat. Setelah kalian lihat bagaimana tadi algoritmanya bekerja, ya, dia bilang, oh ini pakai breast cancer, Wisconsin dataset. Terus dia bilang dia pakai scikit-learn ya untuk ambil dataset. Ternyata di scikit-learn ada ensemble gradient boosting classifier, jadi code-nya lebih pendek ya. Nah, pada saat di sini kalian lihat ensemble classifier, ini ada banyak parameter. Number estimator, learning rate, dan lain-lain. Ya. Kalian nggak terlalu paham itu. Kalian bilang, explain the hyperparameter of the GBM. Oke? Nanti dia jelasin apa itu N estimator, apa itu learning rate. Learning rate pada saat dia iterasi mencari nilai minimum pasti ya. Apa itu max depth, gitu ya. Dan kalian bisa terus bertanya dengan dia. Jadi cara menggunakan Gen AI itu menganggap dia adalah asisten kalian, tapi kalian pilotnya, kalian adalah orang yang memerintah dia untuk melakukan apa yang kalian mau. Jangan sampai kalian tidak punya common sense-nya, cuma dapat hasilnya di copy paste, kalian juga tidak ada gunanya buat kalian, karena kalian nggak bisa explain. Oke? So, dengan prompting teknik, saya rasa gampang sekali untuk kalian implement gradient boosting saat ini. Ini tidak kejadian 5 tahun lalu di saat kita harus implement sendiri library untuk gradient boosting. Oke?
library-library yang lebih spesifik seperti XGBoost, ya, kamu bisa bilang misalnya convert the code above to use XGBoost framework. Oke, ini salah satu framework yang algoritmanya bagus ya. Jadi kalian harus import XGBoost, diinstal XGBoost-nya dan kalian bisa dapat code-nya. Oke, yang penting di XGBoost library adalah how you understand parameters ya. Ini kalian bisa copy paste ke sini. Kalian bisa bilang explain in detail XGBoost hyperparameters below. Oke, paste. Baca dengan baik sehingga kalau kalian dapat code, kalian tahu what to do, ya, apa yang harus di setup di saat hasilnya seperti ini dan lain-lain, ya. So, jadikan ChatGPT sebagai asisten kalian untuk implementing advanced machine learning model seperti XGBoost, itu strategi yang baik. Oke, so kita udah ada di pertemuan ketujuh. Saya harap kalian juga bisa suplemen pembelajaran kalian dengan mlvr.rantai.dev. Kalau kalian punya feedback, masukin ke komen feedback. Saya sangat berharap buku ini setiap tahun akan dikalibrasi lagi sesuai perkembangan AI oleh semua murid-murid yang belajar di Telkom University. Jadi kalau ada yang pengen nanti tahun depan jadi teaching assistant seperti Kak Sinta dulu atau Kak Farel, silahkan untuk mulai sejak sekarang ya. Kalian bisa explore sampai ke chapter 13 buku mlvr.rantai.dev. Buku ini masih draft pertama, ya. Saya rasa dengan berkembangnya GPT, Gemini, Claude, buku ini akan terus berevolusi, ya. Dan kita akan menggunakan ini di kuliah-kuliah berikutnya. Oke, so mungkin begitu kuliah hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya serahkan ke Sinta dan Kak Farel untuk praktikumnya. Oke, saya harap nih kalian tidak bertanya karena sudah mengerti ya. Kalau kalian tidak bertanya karena belum mengerti, itu kesalahan kalian, bukan kesalahan saya sebagai dosen atau bukan kesalahan teaching assistant. Ya, so mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke praktikumnya. Silakan Sinta kalau mau show praktikumnya pakai Python atau pakai apa Orange. Orange. Ya, silakan. Di sana ada random forest yang simple mungkin, tapi mungkin boosting nggak tahu kalau ada Bang. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak Risman atas ilmunya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita masuk ke sesi praktikal. Seperti biasa, silakan dibuka Google Colab-nya. Kita running code bersama-sama. Aku sudah siapkan prompts-nya, jadi teman-teman nanti bersama dengan saya, prompting bareng, generate code, dan put di notebook, teman-teman. Oke, udah muncul ya layar saya. Saya akan bagikan worksheet-nya. Silakan teman-teman duplicate di notebook teman-teman. Oke. Dan saya akan coba bagikan datasetnya. Sorry, aku agak sedikit batuk. Silakan sambil teman-teman nunggu aku share link datasetnya, teman-teman bisa duplikat dulu worksheet-nya ya. Terus kalau misalkan aku kecepatan, nanti bisa let me know biar gak kecepatan. My drive dataset.
melt data. Oke. Teman-teman bisa akses notebook yang aku bagiin nggak sama dataset di kolom chat? Bisa. Mantap. Oke. Kita mulai. Notebook udah ready. Kemudian Maaf, yang Google Drive-nya nggak bisa. Google Drive nih ya, melt data CSV, ku copy, share. Oh, coba. Harusnya bisa ya. Nggak bisa. Thank you konfirmasinya. Oke teman-teman, jadi sedikit review, kita kan udah belajar tentang decision tree, random forest, sama XGBoost. Nah, bedanya apa sih gitu kan ya? Kalau misalkan decision tree, namanya juga tree, pohon, jadi cuma satu pohon aja. Dia tuh ngebagi data berdasarkan features nilai. Coba ya, decision tree. Oh, ini nih. Nah, kayak kita punya data terkait umur, berat badan, gitu kan ya. Ngerokok atau enggak. Nah, dibagi tuh. Oke, umur yang di bawah 18, dicek berat badannya. Kalau berat badannya lebih dari 60 kg, dia high risk, gitu. Nah, jadi teman-teman kebayang ya, ini kan decision tree, dan dia, sekali lagi, konsepnya tuh ngebagi values dari features gitu loh untuk mengambil decision atau keputusan. Nah, node yang terakhir, node itu artinya titik ya, itu kita anggap sebagai leaf node, itu sebagai keputusannya. Oh, dia high risk, oh dia low risk, kayak gitu ya. Selanjutnya, kita masuk ke random forest. Namanya juga forest. Forest kan artinya hutan ya. Artinya terdiri dari banyak pohon. Nah, di random forest ini dia ada banyak tree nih. Dia mengambil keputusannya. Kalau tadi kan tree kan udah langsung ngambil keputusan gitu. Kalau random forest berdasarkan pohon-pohon yang banyak itu, kalau misalkan kasusnya adalah klasifikasi. Klasifikasi itu low risk atau high risk kayak itu. Ada kelasnya gitu ya. Itu ya udah tinggal diambil voting aja dari sekian banyaknya pohon pohon-pohon itu paling banyak ngevote kelas mana gitu untuk mengambil suatu keputusan. Gitu. Jadi kan pohonnya tuh pohonnya tuh ngebagi values dari features-nya tuh macam-macam. Kalau ini kan pohonnya ngebaginya umur di bawah 18 sama umur 18 sampai 30 sama umur 30 gitu ya, 30 ke atas. Ada juga nanti pohon yang aku mau ngebaginya di bawah 15, terus 15 sampai 40, terus baru di atas 40 kayak gitu. Jadi random forest itu ada berbagai macam pohon. Nah, dari pohon-pohon yang banyak itu, mengambil keputusannya, kalau misalkan kasusnya adalah klasifikasi, dia diambil kayak voting gitu. Terbanyak pohon itu ngevote apa. Oke. Kalau kasusnya regresi, regresi itu yang value akhirnya tuh angka, teman-teman. Contoh harga rumah ya kan, harga kosan gitu. Nah, itu pengambil keputusannya adalah dengan menggunakan rata-rata dari setiap
pohon-pohon di random forest. Kebayang teman-teman? Oke. Semoga gak kecepatan ya. Sekarang kalau XGBoost. Kalau XGBoost itu dia banyak pohon juga. Lah, bedanya apa sama random forest? Sama-sama banyak pohon. Bedanya kalau XGBoost ini dia tuh bikin pohonnya secara sekuensial. Jadi bikin satu pohon dulu nih, weak learners biasa asal bikin dulu. Terus secara sekuensial dia bikin pohon yang memperbaiki pohon sebelumnya gitu untuk meminimalkan loss function dengan menambahkan pohon baru gitu. Nah, kalau tadi random forest pengambilan keputusan dengan rata-rata, kalau kata ChatGPT, XGBoost itu pengambilan keputusannya dengan weighted sum of prediction. Kalau misalkan di random forest, pengambilan keputusannya tuh oke, setiap pohon memiliki bobot yang sama untuk mengambil keputusan. Sedangkan kalau di XGBoost ini, pohon tertentu punya kedudukan yang lebih besar gitu untuk mengambil keputusan, punya bobot yang lebih gede untuk mengambil keputusan. Semoga kebayang teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini prosesnya ya. Ada naive model. Okay. First, we use current ensemble to generate prediction. Kemudian calculate loss, bikin new model, tambah lagi new model, prediksi lagi, hitung lagi loss-nya berapa, ngelatih new model, tambahin new model gitu ya. Jadi kayak bikin pohon jelek atau bagus. Oh, kurang bagus nih. Ya udah tambahin pohonnya lagi kayak gitu. Jadi bikin banyak pohon tapi secara sequential. Nah, tapi kapan nih selesainya bikin pohon kayak gitu? Nah, itu yang perlu kita set. Seberapa banyak pohon yang akan kita buat. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi coding. Aku pakai ChatGPT, teman-teman kalau misalkan mau pakai Gemini, boleh banget. Write a code shell to mount Google Drive in Collab seperti biasa. Oke, kita copy. Run. Kita connect ke Google Drive, pilih akunnya, continue. Sembari menunggu, oke. Kita minta code untuk membaca CSV. Ya, kita copy. Jangan lupa kita sesuaikan path-nya dengan dimana teman-teman mengupload dataset ke Google Drive teman-teman. Tadi datasetnya udah diunduh dan udah ditaruh di Google Drive masing-masing kan ya, harusnya. Oh sorry, ini aku udah mount. Apa yang di mount lagi? Tapi ya work sih, nggak ada error. Nah ini datanya teman-teman, ada
dataset rumah ya kan. Teman-teman bisa lihat alamatnya, jumlah ruangannya, harganya berapa, kemudian kamar mandinya berapa, ada luas tanah, luas bangunan, tahun dibangun, dan seterusnya. Sekarang kita sebenarnya ada proses feature engineering ya teman-teman, untuk memilih features mana yang akan kita pakai, gitu kan? Karena feature-nya banyak banget ini. 21 columns loh. Oke. Nah, tapi kita fokus sesi kali ini hanya untuk learning XGBoost, jadi teman-teman bisa lakukan lebih baik untuk meningkatkan akurasi. Mana aja sih features yang akan digunakan untuk pembuatan model, silakan di-explore. Kita lanjut ke prompt selanjutnya. Bikinkan kode yang mana kita tuh pakai features beberapa aja, jumlah ruangan, distance, ukuran tanah, ukuran bangunan, sama kapan dia dibangun, tahunnya apa bangunannya, dan set target variable. Target variabelnya tentu saja kita mau memprediksi price. Oke, kita copy. Run. Well done. Lanjut. Sekarang kita split dataset kita menjadi data train dan data test. Nah, teman-teman bebas mau bikin data trainnya seberapa gede. Kalau di aku 80% aku jadiin sebagai data train, sehingga sisanya yaitu 20% sebagai data test. Random state aku disebutkan juga supaya ketika aku running notebook sekarang ya, hasil akurasinya misalkan atau errornya kecil gitu, misalkan 20 gitu ya. Bentar, di sini biasa berapa errornya? Nih MSC-nya 250.000 gitu kan ya. Nah, ketika aku run lagi, kalau kita state random random size-nya, random state-nya itu suatu angka, berapapun itu, bebas 0 kayak 1 kayak 42 kayak berapapun itu. Nah, ketika kita running di lain waktu, hasilnya tuh sama guys. Gitu, itu fungsi dari random state. Kita run. Nah, jangan lupa library train test split-nya kita define. Taruh di paling atas. Oh, ini apa nih? Hapus saja. Lanjut. Kita run lagi. Oke, udah dibagi datanya jadi data train sama data test. Jadi ketika kita ngetrain model kita bisa ngetes dengan data yang baru yang belum dilihat si model kita. Apakah model kita bisa nebak dengan bagus dengan data yang kita miliki, gitu ya. Misalkan ada suatu data, jumlah kamarnya 10, luas tanahnya 1 hektar gitu. Nah, luas bangunannya 1/2 hektar. Itu tuh si data kita bilang kenyataannya harganya tuh misalkan aku nggak tahu harganya berapa ya in real life. Misalkan aja 5M. Nah, tapi si model kita nebaknya 4M. Nah, itu errornya kan berarti 1M, gede banget gitu. Atau si model kita nebaknya
4,9 M gitu. Jadi that's why kita perlu split data kita antara data trend sama data test. Kita perlu nebakin model kita. Can you predict it well? Gitu. Lanjut. Kita masuk ke sesi training. Yaitu kita akan ngetrain model kita dengan model XGBoost. Oke, jangan lupa kita import XGBoost dulu. Dan kalau misalkan kita mau menghitung, maaf, menghitung errornya seberapa gede, kita juga undang library MAE. MSA boleh, MAE boleh, RMSA boleh. Bebas pakai matriks apa. Saran library-nya. Terus kita copy code untuk train the model using XGBoost. Terus kemudian kita tes gitu ya dengan data validasi yang tadi kita udah bagi 20%. Kita cek seberapa gede errornya. Run. Errornya yaitu 230.000. Sekian. Lanjut. Oke. XGBoost tuh punya beberapa parameters yang bisa meningkatkan akurasi atau mempercepat proses training gitu ya. Salah satunya adalah N estimators. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini membantu berapa banyak model kita melakukan siklusnya gitu ya. It is equal to the number of models that we include in the ensemble. Too low a value cause. Jadi kalau misalkan terlalu rendah, jadi underfitting, si modelnya nggak paham terkait pola dalam data kita. Tapi kalau terlalu tinggi, kita set hyperparameter and estimators ini, maka yang terjadi adalah overfitting. Si model kita terlalu menghafal data-data yang ada di dataset kita. Yang bagus, yang best fit. Jadi dia bisa generalize data di dataset kita, melihat pola dalam data kita. Biasanya range-nya 100 sampai 1000. Though this depend on a lot on the learning rate parameter discussed below. Oke, yuk kita set N estimators-nya 500. Jadi ini tadi ya, specify so many times to go through the modeling cycle. Mau berapa banyak pohon deh. Oke. Kita create 500. Ini dikopikan ya. Create another XGBoost dengan N estimators-nya 500. Wow, kalau tadi absolute error-nya 230. Sekarang jadi 240.000. Nah, teman-teman bisa ubah-ubah nih. Kalau misalkan kita set berapa? 900. Maka di bawah 230.000. Oh, malah meningkat. Kalau misalkan 200. Nah, ini 230. Yang tadi berapa? 230 lebih tinggi sih masihan 150.
230 masih tinggi juga. 100. Dua tiga kosong 80 persis. Oke oke. Nggak apa, ini untuk lihat bedanya aja. Jadi untuk ini teman-teman, jadi teman-teman tahu gimana caranya meningkatkan akurasi modelnya gitu ya. Harus diutak-atik, dicoba-coba dari model kita. Teman-teman harus utak-atik modelnya, berapa angka yang terbaik untuk mendapatkan value dengan akurasi yang lebih tinggi. Lanjut. My result of the model with an estimator 500 turn out be greater than the default of an estimator. Jadi kalau jadi defaultnya tuh emang 100, makanya tadi persis angkanya ya sama model yang sebelumnya. Tapi malah MI-nya jadi lebih gede deh kalau misalkan kita set n estimatornya 500. Sekarang kita masuk kepada hyperparameter early stopping rounds. Jadi kalau misalkan ya, kita kan tadi kan konsep dari Exibus kan, oke, kita evaluasi bagaimana model kita. Kalau misalkan hasilnya masih buruk, kita tambahin pohonnya. Bagus gak hasilnya? Oh, masih buruk, kita tambahin lagi. Oke. Semakin bagus gitu ya. Tapi ada suatu titik di mana modelnya tuh nggak berubah signifikan gitu. Oleh karena itu, kalau misalkan udah 5 kali hasil evaluasinya stagnan, misalkan awalnya MAE-nya 250.000, terus habis itu ditambahin lagi pohon jadi 240.000, tambahin jadi 235.000, terus 235.000, terus 235.000. Lah, ini nggak ada perubahan nih. MI-nya stagnan. Ya udah, nggak usah diterusin untuk ngebikin pohonnya sampai 500 gitu kan. Tadi kan kita bikin 500, yang sebelumnya kita bikin 100 secara default. Kalau misalkan udah angkanya sama secara berturut-turut, ya udah kita stop aja. Nah, itu fungsi dari features early stopping rounds gitu ya. Sekarang kita minta ChatGPT untuk bikinkan kodenya. And estimatornya 110 dong. Nah, tambahin early stopping round ya. Tuh. And estimator 110. Terus kemudian fit ini ngetrain ya teman-teman. Train dengan data apa? Ya X-train. Tadi kan data kita udah dibagi, ada data training sama data validasi gitu ya. Ini data trainingnya, X-nya itu yang itu tadi 5. Bentar ya, kita copy dulu terus kita coba bedah per kodenya. Teman-teman harus paham. Teman-teman, kalau misalkan bikin tugas, aku minta supaya ada teorinya nih, penjelasannya. Terus habis itu di setiap baris kode teman-teman ada komentar-komentarnya juga. Jadi teman-teman tahu ini kode buat apa sih gitu. Terus kalau misalkan ada output, teman-teman kasih insight lagi. Bilang, "Oh, ini kan outputnya 240.000." Terus bilang kalau misalkan ini ya aku udah bikinin. "Oh, ternyata MAE dengan NS-Mator 500 malah lebih gede nih daripada NS-Mators yang ini apa default 100 gitu, 100 NS-Mators." Gitu deh. Nah, yuk kita bedah. Jadi, ya kita kan bikin NS-Mator 110 deh. Early stopping rounds-nya kita set 5. Jadi, kalau misalkan
cara berturut-turut 5 kali hasilnya sama aja, stagnan, udah ya kita stop, gitu. Ini, ini kan kita bikin model baru gitu. XGBoost dengan estimator 110. Terus di model kita yang baru kita bikin, kita train deh dengan data X-train sama Y-train. X itu data, ini kan, X-nya tuh data call to use. Call to use itu apa isinya? Ada rooms, distance, land size, building area, year built. Sedangkan Y adalah price. Gitu. Terus early stopping round berhenti ya 5. Eval setnya kita punya juga X valid sama Y valid. X valid sama Y valid kan di sini. Nah, ini X valid yang tadi rooms, distance, land size, building area, year built, tapi untuk baris-baris data validasi gitu ya, sama Y valid price-nya. Oke. Nah, verbose itu apa? Coba tanya ChatGPT. Apa itu verbose? Untuk ngontrol jumlah informasi printed to the console. Oh, kalau verbose-nya false or no, suppresses output. So, no information is printed during the training process. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ya nih, kalau tanpa verbose muncul kayak ginian. Tapi kalau misalkan coba ya kita running. Nanti kita coba bedanya apa kalau terus sama false. Terus ya kita minta model kita ngepredik dengan data valid. Kemudian dihitung deh dengan matriks MAE seberapa bagus. Apa katanya? Cut early stop. Jangan-jangan importnya kita belum. Early kenapa? Kita copy errornya, kita taruh ke ChatGPT. Ensure that you are using fit method. Iya, kok ada fit methodnya ya teman-teman? Nih. Terus updated code. Make sure to set eval within the eval set when using eval set. Specify the validation data for early. Copy. Coba kita paste. Eval set. Ada yang tahu? Kita minta ChatGPT dan Gemini untuk solve, helping us, assisting us. So, katanya the error got an expected keyword. Kita pakai early stop rounds directly within the fit method of the XGB regressor class, but this parameter is not recognized, iya kan, in this context of XGB fit. Early stop
is handled slightly differently in XGBoost compared to some other libraries. Early stopping around parameter is expected to be used within the fit method when used through XGBoost Learning API in the XGB train function rather ini teman-teman kita harus pakai xgb.train instead of nggak tahu sih rather than the xgb regressor.fit. Ini masih tetap xgb regressor. Coba kita kok bisa penuhnya. Oh, ini nih xgb.regressor. Can Gemini solve this, teman-teman? Taruh atas. Pip install XGBoost. Run juga library-nya. Terus balik lagi ke shell code tadi. Run lagi. Udah copy kan ya? Udah kok. Masih nggak bisa. Ismail. Masih nggak mau sih. Ya sudah. Nah, mungkin aku tunjukin yang punya aku sebelumnya ya. Early stopping. Ini 110. Ini nih. Let's see. Dah nggak mau, berarti emang mungkin udah nggak ada atau gimana tuh ya? Nggak tahu sih teman-teman. Cuman pas itu tuh aku pakai early stopping around. Nih 5. Masih bisa keluar outputnya, sekarang udah nggak bisa. Ya sudah, mungkin kita bisa exclude ini. Yang terakhir ada parameter njobs. Jadi enlarge dataset dan kita mempertimbangkan runtime-nya ya. Kita bisa menjalankan secara paralel untuk build our model. And job equal to the number of cores on your machine. On smaller dataset, this won't help. The resulting model won't be any better. So micro optimizing for fitting time is typically nothing but a distraction. Jadi ketika datasetnya kecil, nggak ngebantu apa-apa sih. Nggak bikin lebih bagus gitu. Tapi di dataset yang gede, ini bakal ngebantu banget. Karena yang biasa nge-spend banyak waktu, ini kita bisa jalankan secara paralel. Kita minta ChatGPT untuk write code cell to train XGBoost with a custom learning rate. 90 estimators and early stopping round. Early stopping roundnya nggak usah. And print the mean absolute error. And the validation set lah. And jobnya mana? Coba kita lihat code sebelumnya.
and job sama dengan 4. And jobs, ya. Jadi kita ngeparalelin proses. Oke, run. Oke, nah dia errornya masih 240 ribuan. Oke, so far itu teman-teman untuk proses praktikal pagi hari ini. So far the best ini ya, yang default aja ternyata. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Teman-teman, untuk link submisi tugasnya error ya? Ketutup gitu ya? Aman sih kemarin saya coba. Oh iya? Iya, yang Google itu kan. Heeh. Iya, itu aman. Oh, karena setahu aku kayak ternyata tuh full Google Drive aku. Kalau misalkan full, aku harus bikin lagi gitu. Berarti nanti aku cek. Nah, karena kemarin beberapa hari yang lalu ya ada yang nge-reach aku nggak bisa submit. Terus aku cek, oh ternyata full. Ya udah berarti aku perlu bikinin baru. Jadi untuk itu kalau misalkan karena kesalahan di aku berarti mungkin kita bisa adjust lagi untuk di deadline pengumpulannya ya gitu. Jadi tenang aja teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kuis, teman-teman. Siap-siap. Sebentar ya. Oke, jadi teman-teman bisa kita udah belajar bersama bahwa perbedaan decision tree, random forest, dan juga XGBoost. Dan kita bisa mulai untuk proses kuisnya. Instructor paste. Kita start. Pakai nama lengkap dan juga name ya teman-teman. Oh, ada message banyak, aku baru lihat. Oke, thank you Farel untuk kuisnya. Untuk dataset week 6, pakainya yang mana ya Kak? Sorry, belum add datasetnya, ntar saya add. Oke, aman sih, kemarin bisa ngumpulin. Thank you Kak Resna. Mau nanya Kak, untuk UTS-nya di hari apa ya? Hands-on machine learning nanti dikasih dataset untuk UTS, biasanya waktu seminggu. Iya, berarti Senin besok udah masuk UTS ya teman-teman? Betul? Ya, minggu depan. Oke, thank you Mizan untuk informasinya. Oke, silakan teman-teman kerjakan kuisnya. Jangan sampai kelewat, deadline-nya tanggal 2 November sampai pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya atas waktu dan sampai ketemu lagi insya Allah. Bye-bye.